nabila wa bi sunnati rasulillah sallallahu wa du'a ila wa ta'ala al-ibtiha wa sila wa mazadu wa qurbi wa subhanahu wa ta'ala bismillah Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan wasi'an wa aman mutaqabbalan Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa amalan nafi'an wa aman mutaqabbalan wa rizqan wasi'an Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan wasi'an wa aman mutaqabbalan wa a'udzubika min ilmin la yanfa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min amalin la yurfa wa min qalbin la yakhsha Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kenapa pengarang mu'alif itu diawali dengan basmalah, sudah dijelaskan alasannya dan hukum-hukum mengucapkan basmalah itu ada hukumnya, tidak sembarang. Setiap perbuatan kita disunahkan membaca basmalah, hanya beberapa perkara yang disunahkan sebagaimana telah dijelaskan juga. Kemudian lafaz basmalah sudah kita ketahui bahwa lafaz basmalah itu mengandung arti yang makna yang sudah dijelaskan, dan begitu juga masalah alhamdulillah, hukum-hukumnya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sholawat dari Allah, kemudian keluarga Nabi siapa dan sahabatnya sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir bahwa hukum mencari ilmu agama yang khususnya yang dilakukan setiap hari, misal kita sholat, kita wudhu, kita bertransaksi, bermuamalah yang baik itu gimana, itu kalau kita tidak mengetahui hukumnya maka dosa. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Begitu juga ilmu-ilmu yang berhubungan, yang ilmu syariat yang kita akan melakukan, seperti ilmu haji umroh, itu hukumnya tidak wajib, tapi wajib ketika kita akan melaksanakan haji umroh gimana, perkara yang diharamkan ketika haji dan umroh itu apa aja, dan yang lain. Dan kemudian hadis Nabi, barang siapa yang mencari ilmu maka dia akan dimudahkan baginya jalan menuju surga, yaitu maksudnya dia akan dimudahkan untuk mendapatkan amal-amal yang soleh, untuk melakukan amal yang soleh itu dia akan mudah. Kemudian kita masuk kepada qismu tauhid, yaitu pembahasan masalah at-tauhid, yaitu ketuhanan. Ketuhanan. Yang pertama, arkanul Islam, rukun-rukunnya Islam. Apa itu rukun? Rukun secara bahasa itu adalah suatu hal yang paling pokok, itu adalah rukun. Tapi secara syariat, secara syar'an, rukun itu artinya juzuk minal mahiyya la tatahaqqaq al mahiyya illa bihi, yaitu suatu hal penting yang mana tidak akan dia itu benar-benar dikatakan Islam kecuali ketika berkumpul itu semua rukun Islam. Jadi ketika seseorang itu mengumpulkan rukun Islam, maka dia Islam. Kemudian al-Islam. Kalau menurut al-Islam
Islam secara lughah itu adalah al-istislam wal inqiyad. Kalau menurut istilah al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Uh, Adapun Islam secara istilah itu artinya yaitu mengikuti kepada hukum-hukum syariat, kemudian dia mengamalkan. Jadi Islam, definisinya Islam itu apa? Ketika seseorang itu mengikuti hukum-hukum syariat dan apa yang pastinya mengikuti dengan mengamalkan ya, maka itu dikatakan Islam. Beda lagi apa oleh karena itu ada istilah Islam KTP karena dia tidak mengikuti hukum-hukum syariat. Pokoknya KTP ini Islam. Terus kemudian arkan Islam khamsah, rukun-rukun Islam khamsah ada 5 sebagaimana hadis Nabi. Bunyal Islam khams. Dibangun agama Islam ini karena 5 perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ketika seseorang yang bukan Islam, seseorang kafir mengucapkan syahadat dan dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia secara langsung dikatakan Islam. Terus kemudian apa? Kemudian dia selain meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian dia juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian yang kedua, rukunnya iman adalah wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Apa maksudnya iqamah di sini apa? Yaitu al-mulazamah, terus menerus ala sholawat al-maktubah, terus menerus dan dia terus melazimi atas sholat 5 waktu. Melazimi sholat 5 waktu. Yang pastinya dia itu melakukan hal tersebut sesuai rukun dan syarat-syaratnya sholat, dan dia menjauhi daripada perkara yang membatalkan sholat. Bukan asal-asal sholat. Berarti sholat di sini kenapa dikatakan sholat? Karena dari kata-kata washolat yasilu silatan, yaitu artinya menyambung. Sholat sendiri itu arti bahasa Indonesianya itu adalah menyambung. Ketika seseorang hamba itu sholat, maka dia akan ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada sambung. Jadi dikatakan sebejat-bejatnya kita, atau pokok sebangsat-bangsate jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat ini intinya di dalam agama. Karena sholat dikatakan di dalam hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Apa maksudnya tiang agama itu? Tiang agama itu apa? Ketika dia itu mendirikan sholat, maka dia benar-benar mendirikan agama Islam. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan roboh. Kemudian ditakwili oleh sebagian ulama bahwa
seandainya amal apapun seseorang hamba, amal apapun dia sedekah, semua sedekah, baik itu infak kepada fakir miskin, tapi dia tidak melaksanakan sholat maka amalnya sia-sia. Karena apa? Karena awal pertama yang dihisab oleh seorang hamba ketika ketika hari kiamat itu adalah sholat. Kalau seandainya sholatnya baik, maka semuanya akan ikut baik. Tapi kalau seandainya sholatnya buruk, maka akan maka 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 amalnya semua yang dia lakukan sia-sia. Karena di dalam sholat ini terkumpul semua rukun Islam itu terkumpul. Pertama, di dalam sholat itu ada syahadat. Pertama ada syahadat. Kemudian di dalam sholat juga ada yakni hita'uz zakat, yakni maksudnya kita ada waktu khusus untuk beribadah kepada Allah. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya ada juga di dalam sholat itu kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kemudian juga yang terakhir rukun Islam itu adalah haji. Sebagaimana di dalam sholat itu ada haji, yaitu sama-sama menghadap kepada Ka'bah. Jadi rukun Islam ini sangat penting, sholat ini sangat inti di dalam agama. Sampai dikatakan faman fa'ala dzalika najasadu haraman 'alan nar. Ketika seseorang itu melakukan sholat maka dia haram jasadnya, maka jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi minimal kalau seandainya kita sholat itu ya itu jadi kesannya itu dia itu dengan amal walaupun sholatnya pas-pasan, pastinya sesuai dengan rukun dan syaratnya ya. Insya Allah bisa dikatakan dia itu bisa dikatakan ya, kalau bahasa kasarnya ya Allah itu tidak marah-marah banget lah. Pokoknya intinya dia itu melakukan sholat. Karena kalau orang karena di dalam hadis Nabi bahwa janji Allah, barang siapa yang memperbaiki sholat maka dia akan diperbaiki semua urusan dunia dan akhirat. Intinya cuma sholat 5 waktu. Terus kemudian di dalam hadis Nabi, ketika seseorang itu meninggalkan sholat dengan disengaja, meninggalkan 1 kali, maka telah ditulis namanya di atas pintu neraka Fulan ibn Fulan. Maka Fulan bin Fulan yang meninggalkan sholat maka dia wajib masuk neraka. Jadi sangat keras ya. Karena di dalam syariat sendiri ketika seseorang Islam itu tidak sholat, kemudian dia disuruh tobat, kemudian dia masih mengingkari, dia tidak sholat, maka dia bagi orang yang model itu maka boleh dibunuh. Jadi kalau katanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, orang yang meninggalkan sholat ini, hakikatnya orang yang meninggalkan sholat itu dia itu lebih jahat daripada iblis. Karena iblis itu berpuluh-puluh ribu ibadah, berpuluh-puluh ribu dia itu sujud, dan para malaikat itu mengambil ilmu daripada iblis. Kemudian gara-gara dia cuma hanya karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu hakikatnya orang yang meninggalkan sholat, dia itu lebih jelek daripada iblis. Karena iblis itu menolak
untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat ini menolak untuk beribadah kepada Tuhannya Nabi Adam, untuk sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Jadi lebih marah. Oh ya, sholat. Terus mari gitu iki dan hukum meninggalkan sholat sendiri, karena sholat ini menentukan antara seseorang itu muslim atau kafirnya. Itu sholat ini menentukan. Kalau dia itu emang meninggalkan sholat, maka kalau dia itu meninggalkannya karena ingkar bahwa sholat itu tidak wajib, maka hukumnya kafir. Kemudian yang ketiga daripada rukunnya Islam itu adalah wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. I'ta'uz zakat linusaikin, yaitu memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Di dalam Islam kenapa disyariatkannya zakat? Jadi Islam mengajarkan kalau kita itu mempunyai uang lebih, mempunyai harta lebih, yang mana Allah amanatkan kepada seseorang tersebut, maka Islam itu mengajarkan untuk berbagi, untuk mensyariatkan zakat. Oleh karena itu orang yang mencegah daripada orang yang tidak melaksanakan zakat, yang mana nanti syarat-syaratnya siapa saja yang wajib membayar zakat nanti akan dijelaskan. Ya, intinya orang yang wajib tapi dia tidak membayar zakat, maka dia akan mendapat ancaman azab dari Allah. Karena dia seakan-akan dia itu diberikan kenikmatan suatu harta yang lebih, tapi dia itu harta untuk dia sendiri. Nah, justru Allah itu mensyariatkan agar kon iki wae sing wong sugih, kon iki ojo lali ambek saudaramu muslim. Oleh karena itu disyariatkan zakat supaya gak medit ngono ya. Kemudian kemudian zakat itu apa? Yaitu nama untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan daripada harta atau suatu benda atas cara-cara yang dikhususkan, nanti akan dijelaskan semua. Kemudian wasaumu Ramadan, itu puasa di bulan Ramadan. Itu puasa itu apa? Itu menahan daripada semua hal-hal yang membatalkan daripada puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat yang khusus dan cara yang khusus, nanti akan dijelaskan semua. Dan hikmahnya kenapa puasa Ramadan ini, di antaranya pertama agar kita itu merasakan gimana susahnya menjadi orang yang kelaparan itu gimana. Terus kemudian sebagaimana sabda Nabi ketika telah pulang daripada perang Badar, Rasulullah mengatakan, "Raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita itu telah pulang daripada jihad yang kecil. Padahal ketika itu
pada ketika itu perang Badar itu dikatakan perang paling paling apa ya kayak masalahnya itu paling mencekam ketika itu, yaitu perang perang di zaman Rasul itu adalah perang Badar, karena ketika itu orang Muslim tidak ada kekuatan sama sekali, sedangkan orang kafir itu dikatakan pasukannya itu 1.000 lebih, dan itu dengan senjata-senjata yang mumpuni, yang lengkap, kuda ada, onta ada, pedang ada. Sedangkan orang Muslim sendiri cuma berjumlah 313, ada yang mengatakan 310. Itu pun yang membawa pedang itu hanya mungkin 10 orang atau lebih. Itu dikatakan sampai 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 Rasulullah itu ketika itu kan semua itu kejadiannya ketika 17 Ramadan. Jadi tepak poso-poso panas-panasi mulu-mulu opai perang mati-matian. Nah, itu sampai karena keadaan seperti itu, ketika orang Muslim itu masih kekuatannya lemah, oleh karena itu Rasul sampai sampai memberi jaminan kepada ahli Badar, orang yang sahabat Nabi yang ikut perang Badar, yaitu untuk dijamin surga, karena ketika itu keadaan yang sangat tinggi. Nah, kemudian setelah perang Badar Rasulullah mengatakan kita itu telah pulang daripada jihad kecil, terus kemudian kita akan menuju jihad yang paling besar. Terus kemudian sahabat Nabi bertanya, bukankah jihad kita yang paling besar itu ya perang Badar, karena kita itu mati-matian. Rasulullah, enggak, jihad kita yang paling besar itu adalah jihad nafas, jihad memerangi hawa nafsu, itu adalah jihad kita yang paling besar. Nah, oleh karena itu ketika sampai dikatakan ya nafsu ini justru apa ya, nafsu itu lebih jahat ya, lebih besar. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita cara-cara untuk mengurangi hawa nafsu ini apa, dengan berpuasa Ramadan. Itu setidaknya itu orang Muslim itu akan apa ya, nafsu itu kayak gak liar lah. Jadi dengan kita, khususnya Ramadan wajib ya, kayak misalnya kita puasa sunnah itu setidaknya kita itu bisa ngontrol hawa nafsu. Oleh karena itu wajib minimal sebulan dalam setahun untuk berpuasa Ramadan. Di antara hikmahnya yang supaya kita merasakan sebagaimana orang fakir miskin, kemudian kita juga agar nafsunya manusia yang besar ini agar bisa untuk dikontrol, bisa untuk direm. Nah, terus kemudian bahwa ada hadis Nabi, ketika awal malam daripada bulan Ramadan, maka akan terbuka pintu rahmat daripada langit. Maka tidak akan tertutup lagi pintu rahmat itu kecuali setelah malam akhir daripada Ramadan akan ditutup kembali. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak beribadah, karena pintu rahmat itu pintu rahmat Allah itu sangat dibuka lebar-lebar. Nah, ini termasuk sebabnya puasa Ramadan itu apa? Ketika Nabi Adam itu memakan daripada buah yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian
Kemudian Nabi Adam itu menyesal. Setelah menyesal, buah itu masih ada di perutnya Nabi Adam sampai 30 hari. Sampai 30 hari ketika itu. Yang buah yang mana yang buah itu dilarang oleh Allah, yang kemudian Nabi Adam, kemudian si iblis menggoda Nabi Adam nggak bisa. Kemudian cara satu-satunya yaitu iblis menggoda Hawa. Yang mana yang sudah kita ketahui bahwa syahwatnya perempuan itu 9. Kemudian akalnya 1. Tapi kalau laki kebalikannya, akalnya 9, syahwatnya 1. Oleh karena itu cara satu-satunya menggoda Nabi Adam agar memakan buah yang dilarang oleh Allah melalui istrinya, yaitu Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa akhirnya tergoda sampai Siti Hawa mengajak kepada Nabi Adam untuk memakan buah itu, dan akhirnya kemudian makan. Kemudian setelah itu jasadnya, kemudian setelah 30 hari buah itu ada yang mengatakan itu bukan buah, ada yang mengatakan itu gandum. Ono yang mengatakan itu gandum. Itu alasannya apa dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam, itu suatu cobaan, suatu ujian bagi Nabi Adam. Suatu ujian. Nah, kemudian setelah 30 hari suatu makanan yang dilarang oleh Allah itu kemudian setelah bersih, setelah keluar dari jasadnya, maka Nabi Adam langsung tobat dari Allah daripada perbuatan itu, pemakan itu, sampai akhirnya kita disyariatkan, diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, yaitu 30 hari ya. Sampai diwajibkan atas keturunannya untuk berpuasa Ramadan 30 hari. Tadi setidaknya untuk mengontrol hal-hal yang haram-haram. Dan yang terakhir wahajjul baiti dan haji ke Baitullah, rumah Allah. Ya. Kemudian haji kepada rumah Allah, ya. Man istata'a, apakah wajibnya haji dan umrah itu apakah wajib semua? Man istata'a, bagi orang yang mampu. Ilaihi, kepada haji atau umrah, sabila, jalan. Tadi haji pada Baitullah itu apakah diwajibkan itu kepada semua orang? Tidak. Diwajibkan bagi orang yang mampu, yaitu apa maksudnya? An yamlika ma yahtaj ilaihi fi safari, yaitu yang memiliki suatu kebutuhannya pada safarnya, pada pergiannya, ketika dia pulang dan pergi. Jadi dia itu orang yang haji itu atau umroh, apakah diwajibkan semua? Wajib. Ya, wajib. Wajibnya bagi orang yang mampu atau dia itu mempunyai harta untuk pulang perginya. Misal kalau saiki berarti dia harus mempunyai harta PP, apalagi untuk transportasi dan segalanya, makan minum semua. Itu seandainya dia itu punya harta seitu zahaban wa yaban. Kemudian juga dan dia itu mempunyai harta wa nafaqatu man tazamu, yaitu orang yang wajib atasnya itu memberikan nafkah kepada keluarganya, yang mana nafkahnya itu ketika
mulai dia pergi sampai pulang. Jadi sangat salah fatal ya kalau seandainya dia itu haji demi demi apa demi memenuhi kewajiban Allah, tapi dia itu meninggalkan hak keluarganya, hak orang yang wajib dinafkahi. Itu salah. Karena haji di sini yang dimaksud haji yang wajib bagi orang yang mampu adalah orang yang dia itu memiliki harta pulang pergi dan dia memiliki harta atau nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi. Jadi bukan sembarang orang. Kalau misalnya punya anak yang sudah bekerja itu laki-laki serumah, anak itu masih apa? Kalau misalnya orang tua yang bekerja terus punya anak yang sudah bekerja mandiri tapi masih satu rumah, Enggak. masih Kalau anak itu wajib dinafkahi menurut syariat itu sampai kapan? Ketika seseorang balik ya, seseorang laki-laki balik itu itu sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Tapi berhubung orang tua ini ilfak, yakni kasih sayang. Tapi sampai orang tua bela-belanya sampai kuliah. Padahal yo sandai ketika dia sudah balik maka orang tua tidak wajib nafkah sama sekali. Iki sing lanang lek misalnya wedok wajib terus sampai nikah ya. Sampai iki apa di dalam hadis Nabi apa? Barang siapa man malaka zadan rohilah barang siapa yang mempunyai bekal untuk pulang pergi di dalam haji atau umroh, tapi dia tidak pergi kepada haji dan umroh, maka kata Nabi SAW apa? Maka dia ditakutkan, maka dia matinya dalam keadaan kafir Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah. Semoga kita dijaga ya. Kemudian kita akan membahas satu-satu apa aja yang disyariatkan, semuanya yang nanti akan dibahas. Terus kemudian ma'al ikhlasi wa tasdiq, bersama ikhlas wa tasdiq dan menerima atau mempercayai atau meyakini. Maksudnya apa? Dan semua itu daripada rukun-rukun Islam itu harus kita kerjakan dengan ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini apa? Yaitu al-amal li'ajillah, yaitu berbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia berbuat perintah itu bukan karena manusia. Murni lillahi ta'ala, maka dia ikhlas, harus dengan ikhlas. Tasdik, dan dia menerima atau meyakini. Terus faman lam yakun mukhlishon, faman maka barang siapa lam yakun tidak ada iki maksudnya tidak ada di dalam melakukan perkara itu ya. Maksudnya tidak ada di dalam melakukan perkara tersebut mukhlishon, dalam keadaan ikhlas.
fahuwa munafik, maka dia adalah seorang munafik. Kalau seandainya seseorang itu sholatnya atau puasanya atau dia kalau perlu syahadatnya atau yang rukun-rukun Islam itu dia melakukannya atau haji karena dia misalkan karena dia sudah dalam keadaan diberi harta lebih oleh Allah, terus kemudian dia itu mungkin karena dia itu gengsi lah, gengsi. Tapi dia itu jadi seakan-akan dia itu melakukan hal-hal tersebut itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut dikucilkan oleh manusia atau karena misalkan karena uh, karena karena ada perintah dari orang tuanya, maka maka dia dihukumi munafik. Itu orang yang munafik. Munafik itu apa? Yaitu yudhirul Islam fayukhfil kufur, yaitu dia itu menampakkan bahwa dia itu orang Islam, tetapi dia itu di hatinya naudzubillah mengkufuri, mengingkari. Mengingkari. Maka itu munafik. Tapi kalau waman lam yakun musaddiqon, tulisannya waman dan barang siapa lam yakun tidak ada musaddiqon dalam keadaan membenarkan atau meyakini fahuwa kafir, maka dia adalah seorang yang kafir. Fahuwa kafir, maka dia adalah orang kafir. Jadi orang yang dia itu kalau dia itu tidak meyakini atau dia itu mengingkari di hatinya bahwa perkara hal tersebut itu tidak wajib, maka dia dihukumi kafir. Kafir di sini apa? Wa alladzi lam yasduq birisalatin Nabi SAW. Dia itu orang yang tidak membenarkan dengan kenabiannya, dengan perintahnya Nabi SAW, dengan risalahnya Nabi, dengan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Maka dia dikatakan kafir, orang yang mengingkari pada hal-hal tersebut. Wallahu a'lam ya. Apa sing salah itu? Ya. Salah dunia. Ndak kon be ono sing bingung ya, ono sing bingung takoknya. Oh enggak, cuman penjelasan detail soalnya Apa? zakat. Oh iya engko kabeh dianono kabeh. Lah lek misale kate di stasiun siji engko itu iya sing liyane dadi ben ya rata kabeh. Iki kabeh bakal dijelasno siji apa salat iki hal yang wajib, apa zakat, apa poso, apa ae sing ingin. Makanya cuma apa ya? Kayak ini apa Ini yang sedikit kayak Yusuf kondisi akan menggunakan bukan karena disuruh orang tua. Soal haji tidak perlu disuruh orang tua, berarti harus dari hati. Kalau misal berbeda tema, kalau misalnya menikah kan sama-sama ibadah. Kalau misal disuruh menikah sama orang tua, laki-laki bukan dengan pilihan yang sebenarnya dia sukai.
akhirnya si laki-laki ini karena tidak sama orang tua, sebenarnya dalam hatinya nggak ingin menikah sama dia. Oh, iki berarti gak ada pembahasan masalah haji ya? Iya. Enggak ya? Kan Oh, tadi seakan-akan beda ya, beda ambek orang tua. Iku alam. Kalau masalah apakah dia dikatakan durhaka atau enggak? Ya enggak. Pertama enggak. Karena apa? Karena kita dikatakan durhaka oleh orang tua ketika kita misalkan ya, kita contoh kasaran nih, misal ono wong dek iku dikongkon ambek wong tuane, kan iki sudah banyak terjadi ya. Misal wong tuane kafir, lah sing anake iki mlebu Islam. Lah terus si wong tuane ngomong, "Kon lek misale gak sampe mlebu gak sampe murtad maneh, gak sampe mlebu Islam, aku gak ridho." Wis pokok dek sampe ngomong elek-elek. Maka apakah anak itu dikatakan durhaka atau tidak? Enggak, sama sekali dikatakan durhaka karena di dalam hadis tidak ada maksiat apa? La maksiat Iya, tidak dikatakan seseorang maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluk. Tidak ada taat kepada makhluk. Jadi kita itu tidak diwajibkan sama sekali, wala dianjurkan taat kepada seseorang makhluk ya. Untuk hal-hal yang bersifat maksiat, yang sifatnya itu maksiat kepada Tuhan. Kita contoh iku lah, misalnya masalah iku ya. Masalah koyo ya itu ya wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, banyak orang tahu. Ya biasa ya apa istikharah. Terus kemudian terus kan pasti kan, tapi kalau misalkan kita ya, misal contoh ya, misalnya duwe pendapat lain ya, masalah duniawi ya, misalnya masalah duniawi misal. Lah terus sedangkan orang tua mempunyai yakni pandangan masalah itu yakni beda dengan kita. Apa kita gimana? Apakah kalau kita gak nurut dengan orang tua durhaka? Enggak durhaka. Tapi kalau ketika itu kita mengikuti perintah orang tua, insya Allah mendapat keberkahan, dapat barokah di dalam hal itu. Kalau masalah iku kan ya, masalah nikah kan iku masalah ya, hati ya. Hati gak tahu ya. Siap. Yes. Masuk Apa? Iya gak apa-apa ya.